Shalom dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat dan pendengar setiap program BSJD dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Saya Vikaris Ferry Grawidianata yang saat ini boleh dipercayakan untuk melayani di Resort GKE Banjarmasin. Saudara, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam, yang mana bunyinya sebagai berikut di bawah judul atau perikop Doa Habakuk. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teaman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendolinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Baik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Baik, saudara, Bapak, Ibu, saya berikan tema bagi kita hari ini ialah Tuhan adalah keadilan. Saudara sahabat BSJD yang diberkati dalam Yesus Kristus, kitab Habakuk pasal 3 ini adalah bagian terakhir dalam kitab Habakuk. Dan sebelum Habakuk memanjatkan doa ini kepada Tuhan, ada suatu tanya jawab Habakuk dengan Tuhan, yang mana Habakuk mengkritik Tuhan atas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dan di sekitarnya. Misalnya pasalnya yang pertama, berisikan tentang keluhan Nabi Habakuk ketika ia melihat ketidakadilan yang terjadi. Bahkan ia juga mempertanyakan keadilan Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doanya dengan jawaban yang tidak pernah dia pernah bayangkan sebelumnya. Lalu kemudian pasalnya yang kedua, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa orang benar harus hidup dengan percaya. Sekalipun belum terjadi, tetapi yakin Tuhan pasti memulihkan umatnya dengan tidak bertangguh. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dan pikiran dari Habakuk. Mengapa Tuhan melakukan demikian? Mungkin kita sebagai manusia pun berpikir sama seperti Habakuk. Mengapa Tuhan melakukan demikian? Tetapi di sini Tuhan memberi jawaban kepada Habakuk dalam setiap pergumulan Habakuk kepada Tuhan, dalam setiap kekecewaan dan keluhan yang dirasakan Habakuk. Jawaban Tuhan ialah, sekali lagi saya katakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulangi lagi, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan akhirnya Habakuk mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya dan umatnya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Lalu Habakuk menerima penglihatan betapa mulia, betapa agungnya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dalam doanya di pasal 3 ini, ia mengatakan juga, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi,
Apapun yang dihadapi di tengah-tengah hidup ini, yakin ada Tuhan yang selalu menolong. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, doa Nabi Habakuk ini menjadi peringatan dan pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu percaya akan janji Tuhan, bersyukur dalam setiap pergumulan dan persoalan, dan yakin itu semua adalah bagian dari proses hidup yang Tuhan telah tetapkan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan, apapun masalah, apapun kekecewaan, bahkan keluhan, saudara saat ini yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, yaitu janji keselamatan. Nabi Habakuk sudah melihat, menyaksikan, bahkan mengalami kebaikan dan keadilan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan, cinta kasih dan pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu, menolong dan memberkati kami agar dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan persoalan yang kami alami, kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang terus menolong kami. Ya Tuhan, kuatkan dan kokohkan iman percaya kami. Tolonglah kami dalam menjalani hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dan ajarkan kami agar terus menjadi berkat dalam dunia ini. Juga ajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun yang kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.